Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini pertemuan perdana kita ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rukmiyati, Hadir, Bu. Rianti, Hadir Ibu. Sukma. Hadir, Bu. Ya. Hadir semua ya. Ya, Bu. Oke. Hari ini materi kita tentang teks deskripsi. Ada yang sudah pernah mendengar teks deskripsi sebelumnya? Belum, Bu. Belum Ibu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks deskripsi. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Jika belum ada yang pernah mendengar tentang teks deskripsi, Ibu akan membacakan sedikit mengenai pengertiannya. Oke, baik. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, jadi teks deskripsi ini ada 3 jenis, yakni yang pertama teks deskripsi spasial, yang kedua teks deskripsi objektif, dan yang ketiga teks deskripsi subjektif. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks deskripsi spasial. Ada yang sudah pernah mendengar sebelum Ibu melanjutkan? Belum, Bu. Oke, Ibu jelaskan sedikit mengenai teks deskripsi spasial. Jadi, teks deskripsi spasial yaitu teks yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Kemudian, teks deskripsi objektif. Nah, teks ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Nah, dan yang terakhir yaitu teks deskripsi subjektif. Teks ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulisnya itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuliskan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Nah, perhatikan ya, Ibu akan menuliskan atau membacakan contoh dari ketiga teks tersebut. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian soal ya. Oke. Contoh teks deskripsi. Nah, contoh paragraf deskripsi spasial. Ibu ambil contoh topiknya atau judulnya tentang kamarku. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ya, Bu. Tidak ada ini ya, infokus ya, jadi kita pakai manual aja. Iya, Bu. Oke. Ibu bacakan saja. Kamarku. Hari itu aku bangun pagi kesiangan. Rasanya tubuh ini tidak mau beranjak dari tempat tidur yang terletak di pojok kamarku, tepat di bawah jendela kasurnya. Kasurnya yang empuk melekat erat di tubuhku. Ditambah lagi dengan selimut yang terbuat dari kain sutra berwarna pink dan harum membuatku betah berlama-lama di atasnya. Kulihat jam dinding berukuran besar yang kuletakkan di atas meja belajar tersebut dari kayu dengan cat hijau telah menunjukkan angka 8.
Segera aku bangun dari tempat tidurku. Kemudian, aku kelilingi ruangan yang berukuran 5 kali 6 meter itu. Dan aku amati semua isi kamarku, seperti lemari baju yang berada di samping tempat tidurku, dengan cermin yang cukup besar di tengah-tengahnya dan poster-poster idolaku yang menempel di tembok berwarna putih. Aku pun tersadar bahwa aku akan sangat merindukan kamarku ini karena aku akan segera pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Nah, jadi itu adalah contoh dari paragraf deskripsi spatial. Jadi, teks tersebut yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Jadi tadi dia sudah menjelaskan ya tentang kamarnya, isinya di dalamnya, kan? Paham? Paham, Bu. Ibu lanjut ke contoh paragraf kedua ya, yaitu teks paragraf deskripsi objektif. Topiknya adalah tempat wisata air panas Ciledug. Pemandian air panas Ciledug adalah wisata air yang ada di Jawa Barat. Tempat wisata ini berjarak sekitar 5 km dari pusat kota. Di tempat ini ada beberapa kolam air panas yang bersumber dari dalam bumi. Kolam air panas yang pertama panasnya sekitar 20 derajat Celcius. Kolam kedua memiliki suhu 25 derajat Celcius. Dan kolam yang terakhir merupakan kolam yang tidak digunakan sebagai tempat berendam karena panasnya mencapai 70 derajat Celcius. Nah, tempat wisata ini memiliki luas sekitar 15 hektar dan memiliki tempat belanja, tempat pertemuan, dan rumah makan. Nah, jadi contoh paragraf deskripsi objektif ini dia menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan. Nah, tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Artinya, di dalam teks yang dia ceritakan tadi, itu memang nyata. Ketika dia pergi ke sana, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, suasana di sana, kan? Ya, paham? Paham, Bu. Lanjut ke contoh ketiga, yaitu contoh paragraf deskripsi subjektif. Temanya ibu angkat tentang Taman Buah Argo. Jadi contoh paragraf deskripsi subjektif Taman Buah Argo. Ibu ambil contoh Taman Buah Argo ya. Nah, Taman Buah Argo adalah tempat wisata yang sangat baik buat keluarga. Tempatnya yang nyaman dan jauh dari kebisingan kota membuat acara kumpul keluarga menjadi lebih bermakna. Di Taman Buah ini banyak terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti wisata air, wisata panen buah dan outbound. Nah, di taman ini Anda akan menemukan sebuah kolam buatan yang sengaja dibangun tepat di tengah-tengah taman. Tak hanya itu, tempat wisata ini memiliki ratusan pohon buah yang bermacam-macam berbaris dengan sangat rapi. Jadi sesuai pengertiannya, yaitu teks deskripsi subjektif yang menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan dilihat oleh penulisnya. Jadi itu hanya sebuah opini, belum tentu hari ini ibu merasakan itu, tapi ibu tidak tahu kalian merasakan hal yang sama atau tidak. Nah, jadi itu hanya sebuah Opini. Ya, baik. Ya, jadi kalau ibu jelaskan, tolong ya perhatikan. Nah, jadi sudah paham sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, baik. Rukmiati mau tanya apa? Ibu, saya belum memahami tentang pada poin pertama tadi teks deskripsi apa, Ibu? Oh, teks deskripsi spatial. Teks deskripsi spatial. Saya ingin Ibu menjelaskan kembali tentang pengertiannya karena di sini saya belum dapat memahami, Bu. Oke, baik. Nah,
Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, Bu. Ibu langsung saja menjawab. Jadi, teks deskripsi spasial ini adalah teks yang isinya topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Nah, jadi dalam teks ini dia menjelaskan ruangan. Contohnya Ibu tadi ambil kan kamarku. Nah, jadi di dalam teks itu di mana ya? Nah, ini. Jadi di dalam teks itu dia sudah menjelaskan semua isi dari ruangan tersebut, dari tempat tidurnya, dari jam dindingnya, dari selimutnya, dari tempat tidurnya, sehingga kita yang membacanya juga akan merasakan seolah-olah bahwa kita yang berada di tempat tersebut. Nah, sudah paham? Oh, jadi teks deskripsi spasial itu dia mendeskripsikan tentang sesuatu secara detail ya, Ibu? Iya. Oh, baik, Ibu, bisa dipahami. Ria, apa ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Ibu. Jelas? Jelas. Oke. Baik, kalau begitu Ibu akan berikan kalian soal. Di sini soalnya pilihan ganda ya. Ya, Bu. Jadi di sini Ibu sudah cantumkan tentang contoh dari teks deskripsi. Nah, dari contoh-contoh ini kalian baca, terus ada pilihan gandanya. Contohnya teks ini ya. Ya, Bu. Ini tuh dia menggambarkan tentang teks apa? Spasial, ataukah teks objektif, ataukah subjektif. Nah, jadi kalian tinggal pilih saja. Iya, Bu. Ya. Rukmiati sudah? Sudah, Bu. Oh iya. Tunggu ya. Setelah semua sudah, Ibu minta satu-satu maju ke depannya Iya, Bu. untuk membacakan. Mandi aja. Ini baru jam 8 ya, Mas.
Sudah Ibu. Ya, semuanya sudah? Sudah Bu. Ah, oke. Ya, jadi sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Ibu minta kepada Rianti maju ke depan untuk membacakan contoh teks deskripsinya dan juga menjelaskan alasannya. Baik, Bu. Dipersilahkan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Baik, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan teks deskripsi. Kelasku. Kelasku sangat bersih dan nyaman. Luasnya kira-kira sekitar 6 kali 7 meter dengan dinding tembok berwarna putih dan lantai keramik yang sangat bersih. Kelasku memiliki 35 kursi dan bangku yang terbuat dari kayu. Tepat di depan kelas terdapat 2 buah papan tulis yang sangat besar. Meja guru terlihat sangat rapi, dengan balutan alas meja bermotif kembang berwarna biru, dengan sebuah vas bunga dan tumpukan buku di atasnya berada di samping papan tulis. Di samping meja guru terdapat sebuah lemari, tempat menyimpan peralatan kebersihan seperti sapu, alat pel, dan lap kaca. Tembok kelas kami yang indah dihiasi dengan gambar-gambar presiden dan para pahlawan. Itulah kelasku, kelas yang sangat bersih dan nyaman. Baik dari judul di atas adalah kelasku, dan teks tersebut merupakan teks deskripsi spatial. Alasannya karena teks yang isi topiknya berupa ya, jadi alasannya karena teks yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Ya, itu saja dari kelompok 1, Ibu. Ya, jadi dia sudah paham ya. Berikan tepuk tangan untuk Rianti. Ya. Oke. Sekarang Ibu panggilkan Rumiati untuk membacakan dan juga sertakan alasannya. Iya, Bu. Ya, silahkan Yati dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membaca contoh teks deskripsi, yaitu sepak bola adalah permainan tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain belakang, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat perlengkapan permainan, dan sisanya pemain tengah dan penyerang. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Tidak hanya itu, sepak bola juga memerlukan wasit sebagai pengadil di atas lapangan. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit dan terbagi menjadi 2 babak, di mana setiap babak memerlukan waktu 45 menit. Pertanyaan yang pertama, tentukan judul dari teks deskripsi di atas. Judul dari teks deskripsi di atas adalah permainan sepak bola. Pertanyaan yang kedua, teks deskripsi di atas merupakan teks deskripsi jenis apa? Teks deskripsi di atas merupakan teks deskripsi jenis objektif. Alasannya karena teks ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Itu saja, Bu. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Ya, oke. Jadi dari tadi kalian sangat sekali menyimak apa yang Ibu sampaikan, sehingga kalian dapat menentukan topiknya, lalu kalian dapat menentukan teksnya. Ya, jadi Ibu sangat mengapresiasi itu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Iya, Bu. Ya.
nanti yang akan datang kita akan membahas mengenai teks cerita ulang ya. Iya, Bu. Oke. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.